Halo semua, balik lagi sama gue Stefanus di channel Stefanus Suryawan. Oke. Video kali ini pas banget sama penutupan bulan Februari, jadi udah saatnya kita update si bibit. Kita langsung buka aja bibitnya, masih minus. Jadi selama dari awal gue masukin ke bibit, kayaknya baru sekali plus. Jadi di hari keberapa itu plus, tapi sisanya minus. Setelah 2 bulan ini berjalan, nilai portfolionya harusnya kan gue masukin 2 kali 100.000, jadi harusnya 200.000. Di sini minus 5,658. Jadi imbal hasilnya masih minus di 2,83. Kita langsung lihat aja mana yang minus. Pasar uang selalu plus. Di sini gue sudah untung 73 rupiah. Jadi kalau dilihat grafiknya memang selalu naik ya. Kita lihat yang 1 bulan, dia naik terus. 3 bulan pun naik terus. Lalu kita lihat yang obligasi. Nah, obligasi ini kayaknya minusnya makin banyak ya. Di sini minus 1,555 dan turunnya minus 2,2%. Kita lihat aja grafiknya. Di 3 bulan ini turunnya lumayan dalam, 1 bulan juga dalam. Lalu di saham juga masih minus 4.176, jadi minus 3,80. Nah, kalau dilihat memang si IHSG-nya atau IDX 30-nya juga performanya nggak bagus-bagus amat sih. Nah, kalau minus terus kayak gini gimana? Apakah tetap dilanjutkan? Ya, gue tetap akan melanjutkan eksperimen ini sampai nanti di akhir tahun. Jadi gue tiap bulan akan tetap lakukan top up 100.000. Dibilang sama si bibit, nabung rutin itu, yang kayak gue lakukan itu, bisa dibilang jadi dollar cost averaging atau DCA. Lawannya dollar cost averaging itu lump sum. Lump sum itu kalian punya uang, anggaplah kalau dalam 1 tahun ini nabung 100.000 per bulan, berarti kalian punya uang 1.200.000. Kalau lump sum itu uang kalian yang 1.200.000 itu kalian belikan langsung di awal. Jadi misalnya kalau pasar uang itu akan menguntungkan banget kalau kalian langsung beli di awal. Kelemahannya memang itu, kalian harus punya dana yang besar dahulu. Kelemahan kedua adalah jika produk itu tidak naik atau malah turun, kerugiannya akan semakin besar. Tapi kalau produknya naik terus, maka kalian akan dapat untung lebih banyak daripada yang dollar cost averaging. Nah, keuntungan dollar cost averaging itu, kalian nggak perlu uang besar di awal, kalian istilahnya kayak mencicil tiap bulan beli. Apalagi jika nilainya, pertumbuhan nilainya itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, turun lagi, turun lagi. Nah, kalian bisa mencicil di harga itu. Jadi yang diambil adalah harga rata-rata atau harga tengah, yang bisa jadi hasilnya nanti lebih menguntungkan daripada langsung di depan atau si lump sum tadi. Banyak investor yang mencari rahasia atau tips gitu untuk menghasilkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Pada kenyataannya, sebagian besar investor tidak akan menemukan solusi ajaib tersebut. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi, nggak semudah yang dibayangkan. Semua juga mau ya, beli barang di harga yang rendah, terus jual di harga tinggi, langsung untung. Mencari waktu yang tepat untuk investasi dibutuhkan pengetahuan dan riset yang mendalam dalam membaca tren pasar dan kondisi ekonomi. Bukan hal yang mudah buat pemula, apalagi kayak gue. Sebenarnya, nggak ada seorang pun yang mampu menebak atau memprediksi secara akurat dan konsisten tentang pergerakan pasar modal. Bahkan, hanya 5% atau 1 dari 20 manajer investasi profesional yang mencoba membeli atau menjual di waktu yang tepat berhasil mengalahkan benchmark mereka. Kunci sukses berinvestasi sebenarnya sangat sederhana, bisa dilakukan bahkan untuk investor pemula. Rahasianya terletak di konsistensi, nabung secara rutin yang tadi.
Strategi nabung rutin dengan dollar cost averaging adalah sebuah metode sederhana di mana kamu menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan ataupun setiap minggu. DCA dimaksudkan untuk mencegah investor melakukan investasi berlebihan pada waktu yang salah di harga yang tinggi, mengingat bahwa menentukan waktu yang tepat dalam berinvestasi adalah hal yang sangat sulit, kecuali faktor keberuntungan. Menabung rutin bisa kamu lakukan mulai dengan uang 100.000 sekalipun, kayak gua nih. Gagasan di balik DCA adalah menabung secara konsisten tanpa peduli naik atau turunnya harga reksadana, tanpa peduli kondisi ekonomi. DCA akan membantu kamu disiplin untuk membeli unit yang lebih banyak pada waktu harga turun dan lebih sedikit pada waktu harga naik. Hal ini akan membuat kamu mengambil keputusan investasi yang lebih mudah dan terhindar dari keputusan emosional. Selain itu, semakin lama kamu berinvestasi, maka semakin besar jumlah uang yang kamu tabung dengan return yang lebih optimal. Karena dalam investasi ada efek compound interest atau bunga berbunga. Nah, ini yang menarik nih. Menurut Albert Einstein, compound interest adalah penemuan matematika terhebat di dunia yang mampu membuat kamu kaya dengan melipat gandakan uangmu. Bunga berbunga artinya bunga dari investasi kamu juga akan berbunga. Dan hasilnya akan berbunga lagi, sehingga pertumbuhan terakumulasi seterusnya secara eksponensial. Kamu nggak perlu buru-buru jadi kaya karena berinvestasi memang butuh waktu untuk menunjukkan hasil bahkan sampai 10-40 tahun. Keputusan investasi yang kamu lakukan hari ini akan memiliki dampak besar jika dilakukan secara rutin dan konsisten. Nah, ini gue pernah baca ya, bahwa orang yang berteduh di pohon rindang hari ini pasti dulunya nanam pohon dari kecil. Kesimpulan, nabung rutin adalah strategi yang Bibit sarankan untuk investor pemula mulai berinvestasi. Kamu tidak perlu repot menentukan timing tanpa harus peduli kondisi ekonomi. Hanya perlu konsisten meningkatkan tabungan kamu setiap bulan dan biarkan the magic of compounding bekerja. Kami percaya siapapun bisa berinvestasi dengan benar tanpa perlu modal yang besar di Bibit. Oke, kita langsung top up sekarang. Top up 100.000. Cashback-nya nggak digunakan karena memang ini untuk eksperimen. Kita beli, setuju, baru pakai GoPay. Bukan GoPay, nanti saja. Ke aplikasi GoPay. Total payment 100.000, Bibit investasi reksadana. Confirm and pay. Payment sukses. Terima kasih untuk pembeliannya. Detail pembelian GoPay, Manulife pasar uangnya masih 100.000, lalu obligasinya 30.000, sahamnya 60.000. Oke, top up ketiga sudah berhasil. Nanti kita lihat ke depan seperti apa.